Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Husnul Khotimah dalam pelajaran Ekonomi Akuntansi kelas 12. Untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Materi kali ini ditujukan untuk para pemula, khususnya kelas 12, agar lebih paham atau lebih mudah memahami penyusunan jurnal umum. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, simak video ini sampai selesai. Pertama kali yang harus dipahami dalam menyusun jurnal umum adalah analisis transaksinya. Karena setiap transaksi pasti melibatkan dua akun atau mungkin lebih. Akun yang terlibat dalam transaksi ini harus kita cermati penambahan maupun pengurangannya, karena hal ini akan berdampak pada posisi debit dan kreditnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang mekanisme debit kredit. Tetapi, agar lebih menguasai lagi, kali ini kita akan membahas kembali. Pada kelompok harta yang biasanya terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, kendaraan, apabila harta bertambah, maka berada di posisi debit. Apabila berkurang di posisi kredit, dan di saldo normal, harta berada di debit. Akun yang kedua adalah utang. Biasanya ada utang usaha dan utang bank. Utang apabila bertambah masuk ke dalam kredit, apabila berkurang di debit, dan saldo normal utang itu ada di kredit. Selanjutnya adalah akun modal. Ada modal dan pref. Modal apabila bertambah kredit, apabila berkurang debit, dan saldo normal kredit. Kemudian pendapatan. Pendapatan apabila bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normal ada di kredit. Yang terakhir adalah akun beban. Yang biasanya ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban telepon, beban listrik, atau masih banyak lagi ya beban-beban yang lain. Nah, untuk akun beban, apabila bertambah masuk ke debit, berkurang kredit, dan saldo normal berada di debit. Untuk memudahkan menghafal dan agar tidak bingung, ya, coba kalian lihat pada akun harta dan beban, itu warnanya sama. Ya, akun harta dan beban itu warnanya sama, yaitu warna hijau. Ketika bertambah di debit dan ketika berkurang di kredit. Kemudian untuk utang, modal, dan pendapatan, mereka warnanya sama, ya, yaitu warna merah. Maka ketika utang, modal, dan pendapatan bertambah, itu di kredit. Apabila berkurang, itu ada di debit. Agar lebih jelas dalam penerapannya, coba kalian lihat contoh berikut ini. Ya, berikut adalah transaksi yang terjadi pada bengkel FA selama bulan
Maret 2016. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk membahas 5 transaksi saja ya. Ada 5 transaksi di sini, nanti kita akan bahas satu persatu ya untuk menganalisisnya. Langkah pertama dalam menyusun jurnal umum adalah menuliskan judulnya. Ya, judul terdiri dari 3 baris. Baris pertama menunjukkan nama perusahaan, baris kedua menunjukkan jenis laporan, dan baris ketiga menunjukkan periode laporan. Nah, pada soal kali ini judulnya adalah Bengkel FA Jurnal Umum periode Maret 2016. Ini adalah kolom yang nanti akan kalian isi setelah membaca transaksinya. Nah, untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2016 dibeli secara tunai perlengkapan seharga 10 juta. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Pada tanggal 1 Maret menyebabkan bertambahnya harta perusahaan, yaitu perlengkapan sebesar 10 juta. Di mana jika harta bertambah, maka posisinya ada di sebelah debit. Kemudian akun yang dipengaruhi yaitu mengurangi kas untuk melakukan pembayaran secara tunai sebesar 10 juta. Berkurangnya kas berarti berkurangnya harta. Dan jika harta berkurang, posisinya ada di sebelah kredit. Nah, setelah menganalisis, kita akan memasukkan ke dalam kolom yang sudah kita siapkan tersebut. Yang pertama adalah menulis tanggal. Ya, tanggal 1 bulan Maret ya. Analisisnya adalah kita tulis di keterangan perlengkapan karena perlengkapan tadi bertambah 10 juta dan apabila harta tersebut bertambah maka masuk ke dalam debit 10 juta ya. Yang kedua adalah kas. Keterangan kedua adalah kas. Kas berkurang 10 juta masuk ke dalam kredit. Materi selanjutnya atau transaksi selanjutnya tanggal 2 yaitu dibayar sewa untuk periode 2 Maret 2016 sampai dengan 2 Maret 2017 sebesar 1 juta. Bagaimana cara menganalisisnya? Transaksi pada tanggal 2 Maret tersebut menyebabkan bertambahnya beban, ya, yaitu beban sewa, di mana jika beban bertambah posisinya berada pada debit. Akun lainnya yang dipengaruhi yaitu kas. Kasnya berkurang 1 juta. Kas berkurang berarti harta berkurang, di mana posisinya yaitu sebelah kredit. Kita langsung masukkan ke dalam kolom. Ya, kita masukkan ke dalam kolom. Tanggal 2 Maret ya, keterangannya adalah beban sewa bertambah 1 juta masuk ke dalam debit dan kas berkurang 1 juta masuk ke dalam kredit. Soal yang ketiga atau transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Maret diselesaikan jasa untuk langganan atas perbaikan kendaraan sebesar 5 juta dan diterima pembayarannya dari pelanggan sebesar 3 juta. Analisisnya bagaimana? Pendapatan otomatis bertambah. Berapa? 5 juta. Nah, kas ya, kasnya bertambah. Tetapi kasnya tidak semuanya. Tidak semuanya 5 juta. Ya, karena yang dibayar oleh pelanggan tersebut adalah masih 3 juta. Nah, yang 2 juta masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam akun piutang. Diingat-ingat, akun piutang juga sama dengan harta, ya. Masuk ke dalam harta. Harta apabila bertambah, itu nanti kita lihat, ya. Harta apabila bertambah masuk ke debit. Kita masukkan ke kolom
Tanggal 5, pendapatan bertambah 5 juta masuk ke kredit ya. Pendapatan apabila bertambah itu masuk ke kredit. Kemudian kas apabila bertambah masuk ke debit yaitu 3 juta, dan yang terakhir adalah piutang. Piutang bertambah 2 juta masuk ke debit. Transaksi yang keempat, pada tanggal 6 Maret dibayar beban iklan sebesar 200.000. Bagaimana cara menganalisisnya? Yaitu beban iklan bertambah 200.000 ya. Kalau beban bertambah masuk ke debit. Kas berkurang karena membayar beban iklan tadi, maka kas berkurang berada di kredit 200.000 ya. Kita masukkan ke kolom jurnal umum. Tanggal 6 Maret ya, beban iklan 200.000 masuk ke debit dan kas berkurang masuk ke kredit. Nah, yang ini adalah transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 7 Maret diterima kembali pembayaran atas jasa yang dilakukan pada tanggal 5 Maret sebesar 2 juta. Nah, maksudnya adalah pada tanggal 5 Maret kemarin ada pendapatan ya sebesar 5 juta. Ya, tetapi yang dibayar masih 3 juta. Maka yang 2 juta dibayarkan pada tanggal 7 Maret kali ini. Ya, berarti analisisnya adalah kas harta ya, kas itu berada di harta bertambah 2 juta masuk ke debit ya. Piutang juga sama harta ya, tetapi kalau harta berkurang maka masuk ke dalam kredit karena sudah dibayar ya, jadi piutangnya berkurang. Oke, kita masukkan ke dalam kolom jurnal umum. Tanggal 7 Maret ya, keterangannya adalah kas bertambah 2 juta masuk ke dalam debit dan piutang berkurang 2 juta masuk ke dalam kredit. Baik, alhamdulillah untuk latihan kali ini kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Buah selasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.